APBN sekarang ini sudah ditetapkan defisit 2,68%. Oh. Sedangkan batas defisit yang dibolehkan oleh undang-undang itu 3%. Artinya tidak ada ruang lagi, kalau ada guncangan itu kita tidak ada ruang lagi. Ini akan membuat resesi supply sudah semakin menipis. Ini yang masa krusialnya. Dengan tambahan subsidi pun sebetulnya inflasi dan lain-lainnya sudah akan terasa. Jangan menganggap bahwa perang ini akan sederhana gitu ya. Dalam kondisi konflik terbatas, yaitu 1-3 bulan pun, let's say 3 bulan lah. Itu dampaknya pun bisa 6 bulan ke depan. Karena apa? Karena fasilitas produksi kilang dan sebagainya itu udah rusak gitu. Pak bisa bayangkan nggak kalau kita perangnya lebih dari 6 bulan gitu. Anggaran setahun ini harus di-freeze dulu untuk ke sini gitu. Pilihan yang risikonya paling kecil menurut saya adalah mengurangi belanja negara. MBG itu yang membuat juga menjadi defisit kita 2,68%. Jumlahnya sangat besar sekali. 335 triliun. Dan ini sudah melebihi dari subsidi energi dan subsidi yang lainnya yang berjumlah hanya 318 triliun gitu. Saya juga merenungkan sebetulnya kenapa MBG ini menjadi satu program yang wajib dijalankan. BGN itu dibentuk Pak Jokowi di 15 Agustus 2024 dan kemudian kepala badan BGN-nya itu diangkat oleh Jokowi pada tanggal 19 Agustus 2024. Bukan Pak Prabowo ya? Bukan. Dan belum ada anggarannya pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Madilog. Perang di Iran telah berlangsung cukup lama sejak 28 Februari lalu. Rudal-rudal berterbangan membuat banyak sekali infrastruktur di Iran, di negara-negara yang menjadi mitra Amerika Serikat dan Israel, dan bahkan di Israel sendiri luluh lantak. Tetapi jangan salah, panas dari perang itu sudah sampai juga ke negara kita. Paling tidak, harga minyak dunia sudah tidak lagi memanjat naik, tapi melompat ke atas. Apalagi kita tahu bahwa APBN kita hanya mematok $70 per barrel untuk angka acuan. Apa yang akan terjadi di Indonesia dengan kenyataan seperti itu? Apa yang akan terjadi pada periuk nasi rakyat? Untuk itu, pada Madilog kali ini kami menghadirkan Bapak Antoni Budiawan, seorang Direktur Eksekutif dari PEPS. Terima kasih Pak Antoni sudah berkenan hadir. Terima kasih. Sebetulnya seberapa serius perang di Iran ini berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia? Ya, sangat serius. Perangnya serius, dampaknya serius. Sekalian mati ya serius ya. Iya. Jadi ini sangat serius. Jadi banyak yang memperkirakan awalnya bahwa perang ini akan cepat gitu ya. Tapi kita lihat sekarang sudah masuk ke hampir ini udah 2 minggu dan masuk mau minggu depan akan masuk minggu ketiga gitu. 28 Februari. 28 Februari gitu. Nah, jadi ini nampaknya panjang gitu. Dan ada usulan untuk gencatan senjata ya, urusan dari PBB dan sebagainya. Tapi pemimpin parlemen Iran sudah mengatakan bahwa tidak berniat untuk mengadakan gencatan senjata. Jadi saya tadinya membuat ini 3 skenario. Ya, skenarionya adalah jangka pendek 1-3 bulan gitu. Dan kedua adalah 3-6 bulan. Dan jangka panjang katakan? Ya, berkepanjangan konflik berkepanjangan itu sekitar 6 bulan ke atas. Kelihatannya 1-3 bulan ini kelihatannya sudah tidak mungkin terjadi ini. Jadi probabilitasnya itu sangat rendah gitu ya dengan kondisi yang sekarang gitu.
Dan saya pikir Iran juga akan mempertahankan dengan strategi yang ya kita namakan strategi endurance, ya, untuk ketahanan. Dia untuk berjangka panjang. Dan dia ingin menguras energi dari sumber daya dari Israel dan Amerika. Diharapkan nanti rakyatnya sendiri yang marah, ya, karena kehabisan dan sebagainya. Dan di situ mereka mulai kesulitan gitu menghadapi internal. Nah, sedangkan kalau kita lihat Iran ini sudah bisa hidup dalam embargo yang berkepanjangan. Sudah terbiasa gitu. Hidup melarat. Sudah terbiasa gitu ya. Nah, ini kelihatannya strategi untuk sana gitu. Jadi kalau ini yang terjadi dan probabilitasnya sangat besar, saya rasa ini akan membuat resesi. Karena apa? Karena Iran ini akan mengikuti dengan strategi akan menutup total Selat Hormuz. Ya, untuk ya tujuannya tentu saja untuk embargo lah ya, macam embargo kan gitu, embargo minyak. Dan itu kontribusinya 20% dari minyak dunia. Besar ya. Kalau ini terjadi, harga minyak dunia itu bisa melewati 150 yang dolar per barel. Jangka menengah pun sekarang menurut saya sudah bisa 120 sampai 150. Ya, untuk kalau ini lewat dari 3 bulan itu udah harga 150 lebih. Harga antara 120 sampai 150 ya, banyak prediksi ke sana. Dan setelah itu mungkin bisa 150 ke atas karena ada keterbatasan supply. Sudah semakin menipis. Nah, bagi Indonesia pasti akan terkena dampaknya. Yang tadi dikatakan bahwa 2 tankers Pertamina sudah dapat keluar, itu masih belum pasti itu. Itu banyak dikatakan bahwa itu hoax. Kemarin itu saya membaca dari Pertamina sendiri, PT Pertamina International Shipping itu merilis bahwa belum keluar gitu. Itu berita tidak benar, belum lolos itu. Itu berita tidak benar gitu. Jadi dari sana kelihatannya memang sulit gitu, tidak mungkin diberikan begitu saja. Gitu. Nah, sekarang dampaknya kemana? Dampaknya ini pertama ya tentu saja ekonomi dunia akan kolaps dan menurut saya ini akan krisis dengan harga minyak sedemikian rupa besar. Inflasi juga akan meningkat. IMF menulis mengatakan bahwa kalau harga minyak mendekati naik 10% kalau nggak salah, maka akan mengerek inflasi 0,4%. Inflasi global. Inflasi global. Nah, jadi kita lihat bahwa di Indonesia juga pasti akan terkena, inflasi juga akan tinggi. Inflasinya ada 2 jalur, kita dari internal kenaikan harga, dan dari eksternal juga kenaikan harga bahan baku dan sebagainya. Belum lagi nanti transmisi ke rupiah. Nah, selain itu, bahwa kita punya fiskal ini memang sudah tidak ada ruang lagi untuk bisa menahan guncangan dari eksternal. Sejak kapan, Prof? Sebetulnya? Jadi kita sebetulnya sudah lama kita saya sendiri mengatakan sebetulnya fiskal kita ini sudah dalam kondisi krisis. Apa tandanya krisis? Krisis itu ditandai oleh pertama sewaktu pandemi, yaitu ada kenaikan pajak. Kalau pemerintah yang belum krisis, maka dia tidak mudah menaikkan pajak. Apalagi pajak PPN yang berpotensi meningkatkan kemiskinan. Dan kemiskinan tahun 2022 terjadi gitu. Dan kemudian menaikkan juga harga BBM, menghapus subsidi gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa kita punya fiskal dalam tekanan berat. Nah, itu 2022. Padahal kita sudah mendapatkan pada saat itu mendapatkan windfall profit yang cukup besar dari kenaikan harga komoditas. 2023, 2024, 2025 itu menurun. Kita punya
APBN sekarang ini sudah ditetapkan defisit 2,68%. Oh, Sedangkan batas defisit yang dibolehkan oleh undang-undang itu 3%. Artinya tidak ada ruang lagi kalau ada guncangan itu, kita tidak ada ruang lagi. Kalau pemerintah mau menahan kenaikan minyak di dalam negeri yang bersubsidi tidak naik, itu diperkirakan antara 0,25 sampai 0,4% penambahan defisit. Artinya kan sudah melebihi dari 3% itu gitu. Yang kedua adalah penerimaan negara ini diperkirakan juga tidak akan tercapai gitu. Nah, kenapa? Karena setiap 10% kenaikan harga minyak? Pengurangan dari shortfall dari pendapatan negara itu berdampak kepada 0,5% defisit. Jadi kalau penerimaan negara kita, pendapatan negara kita cuma 90%, maka defisit akan naik 0,5%. Itu sudah menambah lagi dari 2,68%. Sudah lebih 3. Sudah lebih dari 3 lagi ya. Dan ini diperkirakan, saya perkirakan itu kalau tidak ada perubahan dalam belanja, ya, ini akan bisa antara 3,5% sampai 3,75%. Nah, saya coba selak dulu ya, Prof. Ya. Kalau defisit di atas 3, tadi Profesor mengatakan 3,5 lah. 3,5. Itu kalau bagi awam kan 3,5%, 4% atau 5% pun kan cuma angka-angka ya. Nah, yang dirasakan atau yang kemudian dampak yang terlihat di pasar bagaimana? Nah, ini pertama adalah penahanan defisit. Begini, defisit ini kalau tidak bisa ditahan, berarti kan pilihannya cuma 2, yaitu bahwa harga dinaikkan, harga subsidi itu dikurangi ya, dan harga-harga naik. Nah, tentu saja ini akan membebani dengan tambahan subsidi pun sebetulnya inflasi dan lain-lainnya sudah akan terasa gitu. Karena apa? Karena harga BBM yang non subsidi itu sudah naik dan BBM untuk industri juga naik gitu. Nah, mereka ini akan mengkalkulasi dia punya harga. Dan harga akan naik juga gitu. Ini sudah terasa ya, beberapa harga itu sudah naik. Konflik ini akan membuat ketersediaan bahan baku juga menjadi lebih susah gitu. Jadi apa artinya? Yaitu bahan baku kita tahu yang berhubungan dengan LNG yang di Qatar lagu udah di stop, itu akan langka gitu. Dan ini sudah terjadi, yaitu beberapa kalau kita lihat di industri aluminium atau yang bahan baku untuk plastik ya, dan ini polimer untuk tekstil dan sebagainya, ini sudah terjadi kesulitan. Ada juga disrupsi dari pengapalan, dari pengiriman barang, dari logistik. Karena karena selat ditutup tadi ya. Satu ditutup, tapi yang lain pun itu akan kesulitan bahan baku dan harga-harga pengangkutan akan mahal gitu. Jadi ini semuanya efeknya sangat berantai. Jadi tanpa itu pun ini inflasi sudah akan naik dan itu akan menggerus daya beli masyarakat. Nah, kemudian dari APBN ini mendapat tekanan. Sebetulnya ini yang masa krusialnya, yang sangat kritisnya. Tadi Prof mengatakan bahwa ada hal yang lebih krusial. Boleh di spill dah. Ya, ini begini, bahwa kalau penurunan ekonomi itu tidak menjadi masalah. Kita tahu bahwa di masa pandemi ekonomi malah kontraksi 2,07%. Tapi tidak masalah gitu. Masalah adalah kalau rakyat sudah tidak mendapatkan pendapatan gitu. Ya, apalagi kalau kesulitan mendapatkan bahan pangan dan sebagainya gitu. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, di sini APBN kita sudah tidak mempunyai daya untuk menyerap dari shock eksternal tadi gitu. Nah, jadi ini udah tidak elastis lagi. Sudah tidak elastis lagi karena ini sudah maksimum dan kenaikan ini cuma ada 2,
ya kenaikan dari harga barang ini cuma ada dua jalan, yaitu satu apakah mengurangi subsidi, ya berarti harga di pasar naik, atau dia mengurangi belanja-belanja lain gitu. Betul. Kelihatannya yang mana nih, Prof, yang akan dilakukan pemerintah? Ya, pemerintah harus menimbang yang mana yang memberikan manfaat paling besar untuk masyarakat gitu. Jadi ini adalah kebijakan pilihan kebijakan mengenai kita punya fiskal, pihak mana yang kita ingin membela. Nah, pengurangan dari belanja-belanja lainnya, selain subsidi, ini juga tidak gampang gitu. Karena yang lain kebanyakan sudah mandatori gitu. Sudah diharuskan ya. Ya, kalau pembayaran bunga, subsidi yang sudah dianggarkan, MBG gitu kan. Nah, sekarang yang masih fleksibel adalah MBG gitu. Nah, apakah mau MBG dikurangin atau subsidi yang dikurangin? Nah, ini juga harus dilihat dari faktor psikologis masyarakat. Kalau subsidi ini dibiarkan dikurangi, harga dibiarkan naik, tapi MBG terus jalan, ini bisa memicu kemarahan-kemarahan masyarakat gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat kalau MBG yang dikurangin, ini siapa yang terdampak gitu? Nah, apakah memang gizi yang terdampak, gizi anak-anak itu sangat berkurang sehingga menyebabkan kondisi kritis kan gitu kan? Itu sulit karena semuanya sudah dalam kondisi mandatori gitu. Kelihatannya kan kalau yang agak cair dan kebetulan juga sedang banyak kritik adalah MBG, sehingga ada kemungkinan MBG yang dikurangi. Hanya persoalannya kira-kira seberapa lama minimal MBG itu harus ditahan lebih dahulu? Iya, saya rasa ini berkepanjangan dalam kondisi konflik terbatas, yaitu 1-3 bulan pun, let's say 3 bulan lah. Itu dampaknya pun bisa 6 bulan ke depan. Karena apa? Karena fasilitas produksi kilang dan sebagainya itu udah rusak gitu. Pak, bisa bayangkan nggak kalau kita perangnya lebih dari 6 bulan gitu. Ini rusak gitu. Jadi di sini kalau kita lihat ini pasti anggaran setahun ini harus di freeze dulu untuk ke sini gitu. Nah, ini bisa dilihat sampai sejauh mana durasi dari perang ini. Ya bisa kalau seandainya kebetulan cepat dan dampaknya tidak begitu terlalu parah, ya kemudian di-resume lagi kan gitu. Kan subsidinya kan akan berkurang juga. Nah, itu direkam. Jadi memang harus dimonitor day by day gitu. Karena ini adalah kondisi yang super kritis. Tidak ada cara lain yang katakan saja di luar out of the box untuk kemudian menjadi solusi dari semua ini. Bukan dari pengurangan subsidi, bukan dari bukan dengan pengurangan pembelian. Tapi ada hal nggak yang lain? Ada hal lain nggak? Ada satu hal, yaitu menaikkan ambang batas dari defisit gitu. Kan sekarang kan masalahnya kita dipatok kan 3%. Nah, bagaimana kalau itu menjadi defisit kita menjadi 3,5% atau 4% tanpa ada perubahan di belanja fiskal kan gitu. Nah, kalau ini mau dipertahankan semuanya, ya berarti kan ambang batasnya dinaikkan gitu. Dan ini sudah terjadi sewaktu di pandemi COVID gitu. Pandemi COVID dengan Perpu COVID tadi, lalu anggaran defisit itu dinaikkan lebih dari 3%. Pada saat COVID semuanya mendukung dan internasional pun mendukung karena apa? Karena pertama adalah belanja COVID itu berarti pendapatan masyarakat turun. Ini harus diberikan, dikompensasikan. Nah, sekarang dengan konflik perang ini harus dikomunikasikan, harus dihitung dampaknya apa terhadap masyarakat dan apakah perlu diberikan tambahan defisit yang tadi gitu ya, 1% atau berapa gitu. Nah, ini kalau komunikasinya benar dan hitungannya valid, kemungkinan masih bisa ditoleransi dengan alasan bahwa ini adalah tanda kutip force majeure, ya, di mana diperlukan
kebijakan-kebijakan yang out of the box lah, begitu. Ini juga pernah saya sampaikan di sewaktu berbicara dengan kawan-kawan di buruh. Bagaimana kalau seandainya perang ini berkepanjangan lalu bisa saja terjadi dirumahkan, PHK sementara, atau bisa saja beberapa perusahaan PHK permanen gitu. Nah, bagaimana perusahaan bisa pemerintah bisa menenangkan ini? Apakah mereka, pertanyaannya adalah apakah mereka wajib dibantu? Apakah mereka wajib diberikan bantuan sosial, jaring pengaman sosial dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau diberikan itu harus dilihat sekarang berapa yang harus kita alokasikan ke situ gitu. Nah, ini khusus misalkan terjadi PHK akibat dari perang ini. Ya, berarti ini diberikan kompensasi untuk ke sana gitu. Dan Prof, apa namanya tadi yang disebut penambahan angka defisit dari 3 ke 4 itu realnya buat kami yang awam seperti apa sih? Iya, jadi penambahan ini kan harus merubah undang-undang. Ya, undang-undangnya kita 3%. Ini harus ada perubahan undang-undang. Tapi perubahan undang-undang yang paling cepat kan seperti tahun 2020, yaitu melalui Perpu dulu gitu. Jadi ini sudah memberikan keamanan atau rasa aman kepada masyarakat, khususnya mereka yang terdampak. Jadi gini, bahwa ini tujuan dari kenaikan defisit ini harus benar-benar terukur. Harus benar-benar tahu tujuannya untuk apa, supaya komunikasi terhadap investor-investor internasional ini juga jelas gitu. Karena apa? Karena kita punya fiskal dan kita punya peringkat kita punya fiskal ini sudah menjadi sorotan. Sorotan bahwa ketahanannya rendah dan sebagainya. Oleh karena itu kita peringkat dari surat utang negara juga kan sempat direvisi, outlook menjadi negatif, dan kalau ini tanpa komunikasi yang baik, maka di sini akan terjadi ketidakpercayaan investor bertambah, dan ini bisa meningkatkan capital outflow. Nah, dampak dari capital outflow tentu saja bahwa ini nanti rupiah akan tertekan. Mana sebetulnya yang paling, katakan saja dampaknya lebih mengerikan? Kenaikan harga minyak itu sendiri atau efek ikutannya seperti kenaikan rupiah, bunga utang, atau tadi persepsi pasar tadi? Dampak ikutan ini memperbesar krisis itu gitu. Jadi kalau kita lihat, misalkan kalau rupiah kalau turun, saya menceritakan mengenai tahun 97, di mana rupiah turun lalu memicu menjadi krisis moneter. Nah, sewaktu akhir Juni 97 itu sampai akhir September 97 hanya waktu 3 bulan, itu rupiah turun sekitar 30%, dari 2.400 menjadi 3.500. Ya, fluktuatif di situ. Nah, ini sudah membuat kekacauan, dan di sini kita sudah sebetulnya pada saat itu sudah tidak tahan. Hanya dengan 30%-nya sudah tidak tahan. Lalu pemerintahan Soeharto pada saat itu meminta bantuan dari IMF yang dimulai pembicaranya dari 8 Oktober. Artinya usulannya sudah sebelumnya. Ya, di situ sudah ada ini. Yang saya mau katakan adalah bahwa ini adalah dampak ikutan gitu. Jadi kalau seandainya sekarang ada capital outflow, ini dengan 10% turun, ya, jadi kalau 10%, sekarang kita anggap 1.700. Kalau turun 10% aja menjadi 18.700, dan 20% itu menjadi 20.000, efek bola salju lah. Jadi udah membesar aja gitu. Yang kecil yang tadi ini yang menentukan gitu. Yang 10% sampai 20% ini menentukan gitu. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Jadi kalau seandainya mau menaikkan
ambang batas defisit, ya harus dipikirkan matang-matang apa risikonya di situ. Iya. Apakah bisa terjadi capital outflow sampai sejauh mana? Artinya, Apakah ini bisa diterima ya oleh investor-investor yang kita punya surat utang negara kita itu sudah direvisi gitu. iya. Artinya sebetulnya membuat undang-undang baru atau bahkan melalui Perpu pun dengan menaikkan angka defisit itu tampaknya bukan sebuah solusi yang tepat juga ya. Itu solusi yang sangat berisiko. Solusinya Sangat berisiko gitu. Jadi ini harus benar-benar dikomunikasikan yang benar gitu. Jadi artinya apa? Bahwa menaikkan defisit 3-4% itu berarti mengkonfirmasi bahwa kita punya fiskal. Iya. Sebuah pengakuan ya. Sebuah pengakuan kita punya fiskal memang dalam kondisi rapuh. Sehingga goncangan eksternal sedikit aja tidak bisa gitu kita atasi. Kalau kita lihat 2,68% defisit ya, lalu menjadi 4%, padahal ruang defisitnya itu ruang fiskalnya cuma 1,3% lah anggap ya, 1,3%. Beda kalau seandainya kita membuat APBN kita awalnya defisit 1%, sehingga ada ruang fiskal 2%. Sampai ke 3%. Nah, inilah penataan ini yang harus benar-benar diperhatikan. Jangan menganggap bahwa kita mempunyai ambang batas 3%, maka seolah-olah mau dari awal dimaksimalkan gitu kan. Nah, padahal begitu penerimaan negara tidak tercapai, itu sudah lewat dari 3% gitu. Nah, ini yang sebetulnya kondisi yang bahaya. Jadi penetapan APBN ini yang harus benar-benar ke depannya diperhatikan supaya bisa memberi bantalan agar goncangan-goncangan ini tidak terlalu berpengaruh gitu kan ya. Kalau tidak salah pada tahun 97 itu dolar sampai 16.000. Dari sekitar berapa Pak? 2.400 lah. Dari 2.400 ke 16.000 dan kemudian kita kena krisis moneter yang berujung pada jatuhnya pemerintahan Soeharto saat itu. Sekarang dolar mungkin ada di sekitar 17 ribuan. Kalau dari 2.400 ke 16.000 kan jauh sekali. Pada angka berapa kita betul-betul ya sudah bisa dikatakan negara berada pada tubir jurang yang ngeri betul. Negara manapun, begitu nilai tukar udah turun dari 20% sampai apalagi 30%, itu berarti yang lain-lainnya itu sudah tidak terlalu penting. Itu hanya unsur spekulasi saja, tapi secara ekonomi sudah tidak bisa menahan guncangan itu. Jadi kalau kita lihat dari zaman Pak Harto dari 2.400 ke 16.000. Sebelumnya adalah ke 3.500, ini sudah menimbulkan goncangan, sudah tidak bisa tahan. Oleh karena itu kita sudah bicara sama IMF. Tetapi masalahnya pada saat itu respons IMF itu tidak cepat. Tidak seperti respons IMF itu terhadap Korea Selatan, terhadap Thailand. Nah, itu cepat sehingga mereka teredam gitu. Nah, di sini kita dari 3 bulan ini udah tidak bisa, cuman kenaikan 30%-an gitu. Itu sudah ekonomi sudah ambruk gitu. Nah, kemudian sampai dengan akhir Desember itu cuma 5.500. Ya, ada 6.000, tapi akhir Desember ada 5.500. Dan ini sudah tidak matters lagi. Sudah tidak penting lagi gitu. Di sini udah membuat basis bahwa ini sudah kolaps. Kecuali dapat bantuan untuk untuk menalangi yang keluar dari yang 3.500 sampai 5.500 yang Q4 itu gitu. Nah, kalau itu bisa diredam, kalau ada dana tambahan, itu berarti bisa diselamatkan. Kalau ini tidak ada dana tambahan, ya berarti merosot terus gitu. Dan kita lihat merosotnya karena nggak ada dana tambahan. 23 Januari 98, kurs rupiah itu mencapai 15.175. Jadi dalam dari 6.000
ya pada 5.500 penutupannya pada akhir Desember, 31 Desember anggap saja, sampai 23 Januari itu menjadi 16.000 gitu, 15.000 gitu. Udah berlipat-lipat. Iya, jadi itu udah tidak matters lagi Iya. gitu. Jadi yang bilang bahwa oke, faktor psikologis kita 17.000 dan sebagainya, sebenarnya itu sudah tidak begitu penting lagi. Nah, sekarang bagaimana dengan Indonesia? Iya. Indonesia anggap saja kita 16.500 Iya. ya, kita punya start point. Iya. Dari 16.500, kalau faktor psikologis kita 20%, kan sebenarnya 3.300 ya. Anggap 3.300 berarti 16.500 menjadi 20.000. Iya. Nah, kalau sini merosot sampai 20.000, ke depannya udah nggak begitu penting lagi gitu. Iya. Ini pasti udah terjadi chaos di sini. Nah, sekarang kita masih 17.000. Oh, ada yang bilang bahwa ini, wah kita udah masih 17.000. Dulu kok 17.000. Faktor psikologis, ya itu yang salah. Iya. Karena faktor psikologis, karena begini, 2 tahun lagi kurs kita ini udah 19.000 gitu. Betul. Secara alami. Iya. Karena kita punya ekonomi fundamentalnya turun terus gitu. Pada saat itu kita tidak, mungkin baikkan pakai tanda petik, kita tidak ditolong oleh IMF, yang ditolong adalah Korea dan Thailand. Lepas dari apapun, katakanlah ada kemungkinan bahwa memang pemerintahan saat itu dibiarkan oleh dunia untuk ambruk. Ya. Kemarin kan Menteri Keuangan kita adalah orang kesayangannya IMF, katakan seperti itu. Kemudian diganti oleh yang baru. Apakah ada kemungkinan sentimen-sentimen seperti itu membuat kekuatan-kekuatan ekonomi luar pun tidak peduli dengan Indonesia? Itu adalah hak satu negara. Yeah. Tapi kan dibantu itu kemudian kita menyerahkan banyak hal, ya itu yang namanya structural adjustment program. Jadi kita membuka trading kita, market dan sebagainya yang dulu tidak boleh dikuasai oleh perusahaan asing, jadi boleh dan sebagainya itu. Dan salah satunya itu yang membuat ekonomi kita saat ini juga terus melemah gitu. Nah, itu. Nah sekarang apakah ada kemungkinan bahwa pergantian dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang katanya mempunyai kedekatan dengan lembaga internasional tadi, IMF atau World Bank, lalu dengan sekarang Menteri Keuangan Purbaya. Saya rasa mereka tidak melihat orang perorangan. Saya rasa siapapun itu, mau Menteri Keuangan ya, Sri Mulyani atau apa, saya rasa mereka melihatnya keseluruhan. Karena apa? Karena Menteri Keuangan ini tidak bisa apa-apa gitu. Yang menentukan kan adalah satu kepala negara gitu ya. Jadi saya rasa bukan hanya karena itu, tetapi apakah seandainya kita mau diganti, dibantu apa tidak, kalau masuk krisis dan sebagainya, saya tidak bisa berspekulasi saat ini gitu. Tapi yang jelas adalah bukan orang perorangan karena yang tadi menteri dan itu. Kalau penuturan Profesor seperti tadi, sebetulnya kan pilihan-pilihannya itu tidak ada yang bagus ya. Menambah angka dengan dengan mengubah undang-undang juga konsekuensinya juga besar, mengurangi subsidi juga besar, mengurangi pengeluaran juga besar. Yang paling mungkin dilakukan pemerintah saat ini, anggaplah kemudian kita katakan bahwa pemerintah akan sangat rasional. Apa? Iya, tentu saja kita kalau dalam krisis tidak ada yang baik. Pilihannya itu semuanya pahit. Betul. Jadi obat pun banyak yang pahit, meskipun sekarang banyak yang dikasih pemanis. Iya, betul. Begini, jadi pilihan yang risikonya paling kecil menurut saya adalah mengurangi belanja negara. Yaitu salah satunya yang menjadi sorotan internasional juga, ini yang membuat kita punya fiskal tidak fleksibel, salah satunya adalah makan bergizi gratis itu. MBG, iya. Dan itu karena apa? Karena jumlahnya sangat besar sekali.
335 triliun. Ya. Dan ini sudah melebihi dari subsidi energi dan subsidi yang lainnya yang berjumlah hanya 318 triliun gitu. Ini yang menjadi sorotan bahwa kita punya fiskal ini tidak fleksibel, sangat rigid. Nah, itu. Jadi saya rasa risiko yang pertama adalah itu risiko yang paling rendah. Kalau itu masih tidak cukup, maka menurut saya seandainya pun kita menaikkan defisit ya 3% menjadi 4%, itu menurut saya sebagai kompromi. Jadi tidak mengundang satu kemarahan-kemarahan atau dianggapnya pemerintah hanya mempertahankan apa keinginannya gitu tanpa melihat rasionalitas dari kebijakan apa yang seharusnya dilakukan. Seandainya sudah dikurangin MBG masih kurang, dan menurut saya mereka dapat berpikir, iya memang ini keperluan untuk kita punya bangsa dan masyarakat ya kita punya itu. Saya rasa itu risiko yang paling kecil ya daripada yang lain-lainnya gitu. Kalau saya balik persoalannya, mengapa MBG di awal-awal kemudian dijadikan sebuah program yang tadi program keharusan, sementara itu membuat ruang elastisitas APBN kita menjadi sangat rigid. Ini saya juga merenungkan sebetulnya, kenapa MBG ini menjadi satu program yang wajib dijalankan tanpa melihat misalkan kesulitan-kesulitan fiskal kita. Pertama, saya melihat bahwa MBG ini kan di bawah yang namanya Badan Gizi Nasional (BGN) kan. BGN itu dibentuk 15 Agustus 2024. Jadi BGN yang nantinya akan membawahi MBG itu sudah dibentuk oleh zaman Pak Jokowi. Jadi 15 Agustus 2024. Dan kemudian kepala badan BGN-nya itu diangkat oleh Jokowi pada tanggal 19 Agustus 2024. Bukan Pak Prabowo ya? Bukan. Dan belum ada anggarannya pada saat itu karena kan APBN sudah hampir habis gitu kan, sudah Agustus gitu. Belum gitu. Nah, ini pertanyaannya, lalu kenapa bahwa itu MBG terus kemudian dijalankan gitu? Apakah mungkin ini sebetulnya sebuah jebakan yang diberikan oleh pemerintah Jokowi untuk pemerintah saat ini sehingga tersandera? Itu salah satunya. Saya memikirkan apa sebetulnya maksud dan tujuannya gitu kan untuk dibentuk itu gitu. Sebetulnya ya 2 bulan kemudian itu Agustus kan, itu Oktober 2 bulan kemudian kan masa jabatannya habis gitu. Dan harusnya diberikan kepada presiden yang baru kan gitu, otoritas untuk mengatur-ngatur kepada presiden baru kan. Nah, pertanyaannya adalah kemudian kenapa presiden meneruskan ini gitu? Karena program yang tadi itu masuk di dalam sebelumnya kampanye atau apapun lah ya, bahwa mau dikasihkan banyak hal yang gratis-gratis tadi gitu. Nah ini, tapi sebetulnya ya tentu saja presiden bisa reshuffle lagi, menutup satu departemen, satu kementerian dan sebagainya gitu. Nah ini menjadi pertanyaannya, apakah ada kompromi-kompromi yang di belakang itu, yang tadi ya konspirasi atau apapun, apakah ini tersandera? Saya tidak mempunyai informasi ke situ gitu. Tapi cuman sebagai kita punya analisa saja. Kenapa ini dibentuk di zaman Jokowi kan gitu kan? Nah ini satu alasan sebetulnya ya mudah-mudahan bisa ada yang menjawab ke situ. Oke. Dengan kata lain, bisakah kemudian saya katakan dan tanyakan APBN kita ini sejak awal memang tidak rasional. Pertama dari soal MBG yang dibuat itu, kemudian pada penentuan harga minyak yang cuma 70. Kalau harga minyak cuma 70 itu masih masuk akal, karena mengasumsikan bahwa tidak ada
karena pada saat itu tidak ada yang antisipasi bahwa akan perang. Jangan lupa bahwa kita punya APBN itu kan ditentukan pada sebetulnya jauh sebelumnya, yaitu Mei disepakati oleh DPR dalam arti dia punya kerangka, lalu kemudian Agustus diajukan, dan dalam 2 bulan yaitu sebelum Oktober itu harus di-approve gitu. Jadi itu jauh sebelum konflik Iran ada gitu. Dan pada saat itu minyak ya kurang lebih sekitar begitu gitu. Seberapa mepet saat itu kalau boleh saya tahu? Karena kan begini, yang namanya ceteris paribus itu kan sebetulnya kan cuma maaf nyaris omong kosong. Dunia berubah, segala berubah ya, pantarai itulah. Mengapa misalnya saya ingin tahu pada saat ditentukan itu harga real minyak itu berapa? Sehingga kemudian kita bisa melihat apakah memang saat itu para penentu ini cukup memberikan ruang atau sebetulnya bermain pada ruang yang sangat ketat. Satu adalah tentu aja kita harus melihat secara historical ya, dan saat itu memang masih di bawah 70 karena kan kita bicara dari Maret, April terus begitu, itu kan masih di bawah 70 gitu. Dan tentu saja kita melihat antisipasi ke depan gitu. Apakah secara normal ini akan mengikuti inflation atau apapun gitu. Dan menurut saya ya 70-75 itu sebetulnya tidak menjadi masalah gitu. Jadi saya rasa ini masih masuk akal gitu. Memang masalahnya adalah bukan di asumsi 70 atau berapa, tapi masalahnya adalah kita punya fiskal tidak memberikan bantalan atas guncangan terhadap kita punya ekonomi, khususnya dari seperti yang sekarang. Yang sekarang ini guncangannya ini sangat besar, sangat besar sekali gitu, karena ini langsung hit kepada energi, ya bukan hanya dan perdagangan dan itulah. Dan itu langsung pada jantung perekonomian rakyat. Iya. Jadi masalahnya saya rasa di situ, dan tidak kita punya fiskal tidak memberikan itu bantalan ke situ gitu, shock absorber gitu. Nah di sini kita lihat bahwa ya salah satu MBG itu yang membuat juga menjadi defisit kita 2,68% gitu. Karena kita punya ini MBG ini sekitar 14% dari kita punya APBN gitu, kita belanja gitu. Berarti kalau 14% dari kita punya itu berarti kurang lebih 1,4% sampai 1,5% dari PDB gitu. Jadi sebetulnya tanpa MBG sebetulnya kita masih bisa ada, anggap sajalah 1,5 gitu. Defisit kita gitu, berarti masih ada room 1,5% gitu. Nah ini yang harus menjadi pelajaran bahwa penting sekali menyiapkan APBN itu dengan satu fleksibilitas, bisa menahan guncangan. Dampak dari perang Iran ini sebetulnya sebuah blessing, di mana satu program yang katakan tidak begitu banyak juga mendapatkan sambutan publik, itu secara rasional harus digeser. Iya, berbeda ya. Jadi menurut saya kita tidak bisa kategorikan ini adalah blessing. Tapi ini adalah keterpaksaan di dalam kondisi yang sulit gitu. Jadi menurut saya ini secara natural kalau sampai digeser, ini adalah satu keterpaksaan yang dimana keadaan memaksa membuat hal itu menjadi pelajaran, menjadi evaluasi untuk kedepannya gitu. Kalau kita melihat figur Pak, katakan dalam hal ini Menkyu lah ya, Menkyu Pak Purbaya, apa yang kira-kira bisa maksimal dilakukan Pak Purbaya di satu sisi, dan menteri-menteri ekonomi yang lain? Menko Ekonomi, kemudian Menko Pangan, apa mereka bisa menyatukan langkah sehingga kemudian ada bantalan yang cukup agar publik tidak terlalu mengalami crash karena persoalan ini. Ya, di mana ada satu faktor yang bisa meringankan dampak terhadap ekonomi ini adalah kenaikan harga batu bara dan minyak sawit dan lainnya. Artinya begini, kenaikan harga minyak mentah ini akan selalu diikuti oleh kenaikan energi lainnya. Oleh kenaikan batu bara dan sebagainya. Sekarang batu bara juga sudah naik
sempat menjadi 150, turun lagi ke 130. Karena mereka Dari substitusi juga sekitar ya. 100 karena bisa substitusi Iya. dan sebagainya. Dan itu sangat normal. Tetapi masalahnya adalah ini bisa menyelamatkan kita punya APBN, Oke. ya, karena pasti APBN kita mendapatkan juga. Tapi pertanyaannya berapa cukup Iya. dan berapa besar kenaikan itu gitu, Iya. yang cukup untuk mengkompensasikan subsidi tadi ya Iya. semuanya. Tapi masalahnya adalah kenaikan batu bara itu dan sawit buat masyarakat ini juga menambah beban. Kenaikan batu bara ini juga akan diikuti dengan kenaikan harga dalam negeri juga gitu. Dan kenaikan dari minyak sawit ini akan juga mungkin bisa menaikkan harga minyak goreng kan gitu. Betul. Kecuali ya kita ada HET. Nah, ini harus ketat lagi pelajaran di 2022 tiba-tiba minyak sawit minyak goreng hilang kan gitu kan. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi. Nah, ini harus benar-benar pemerintah pelajaran 2022 itu menjadi pelajaran bagaimana bisa cap untuk harga-harga batu bara, kenaikan harga batu bara untuk domestik gitu. Dan juga kenaikan dari minyak sawit, minyak goreng terhadap domestik. Ini bagaimana curbingnya gitu, bagaimana untuk menahan itu gitu. Nah, ini yang harus dipikirkan juga. Jangan sampai pengusaha untung besar, tetapi kemudian masyarakat dibiarkan subsidinya, oke, pasti tidak cukup gitu untuk menutupi semuanya, karena ada industri lainnya, ada masyarakat lainnya yang sekarang menggunakan Pertamax dan sebagainya, itu juga sudah terdampak gitu. Ini kan kalau secara agregat mungkin kita bisa mengatakan begini, naikkan saja misalnya delta CPO dengan batu bara ya. Tapi tadi juga Prof mengatakan yang menikmati cuma pengusaha. Apakah ada satu instrumen lain yang kemudian bisa menjadikan delta kenaikan CPO dan batu bara ini cukup banyak perannya kepada devisa negara? Iya, jadi itu adalah begini, kita harus melihat. Jadi kenaikan ini mereka pasti juga bisa mendapatkan manfaat sampai sejauh mana gitu. Jadi kenaikan 10, 20%, 30% mungkin dianggap normal gitu ya. Tapi sudah dianggap 50% ke atas, wah ini berarti harus kenaikan ini, khususnya saya bicara mengenai mineral ya, tambang dan sebagainya gitu, minerba lah ya. Nah, itu bagaimana bisa mendapatkan hak itu kepada rakyat gitu, diberikan. Kalau CPO itu kita lihat itu bermainnya di minyak goreng, ya minyak goreng karena itu untuk rakyat, dan itu HET itu sebetulnya sudah cukup begitu. Harga eceran tertinggi. Iya, harga eceran tertinggi dan kenaikan ekspornya, bagaimana apakah ada bersifat bea keluarnya itu bersifat progresif apa tidak gitu. Nah, ini yang biasanya kalau kenaikannya sudah sangat tinggi sekali sebetulnya seperti tahun antara 2020 sampai 2022 itu harusnya adalah bisa dibuat sedemikian rupa progresif gitu supaya penerimaan negara itu bisa mendapatkan mendapatkan lebih untuk menutupi defisit tadi untuk subsidi. Ya, artinya menurut Profesor, Menteri Keuangan, Menteri Pangan lah atau Menteri apapun yang terkait dengan ini semua termasuk Menteri SDM harus berkumpul dan harus menyatukan langkah. Ya, nah ini menarik karena kalau kita bicara Menteri Pertanian lah ya, di Kementerian Pertanian kelihatannya bahwa harga pupuk ini akan naik tinggi gitu. Nah, ini bagaimana untuk membantu ke sana gitu. Jadi ini harus benar-benar bisa dipikirkan agar kalau ini dibiarkan berarti petani tidak bisa menanam ya atau produktivitasnya turun gitu kan. Nah, kalau ini benar-benar dibantu berdampak kepada subsidi. Nah, ini bagaimana di jalan tengahnya? Nah, yang tadi subsidi tadi ya berarti apakah ada kompensasi dari belanja-belanja lainnya. Nah, ini yang termasuk tadi subsidi itu sudah sangat besar sekali gitu, kita punya ruang fiskal sudah tidak ada. Jadi di situ Kementerian Pertanian harus benar-benar juga
membela kepentingan petani, karena kalau dia rugi semua, ya kita juga pangan juga akan turun gitu Iya, betul. namanya. Bagaimana Menko Perekonomian, ya dia harus mengkonsolidasikan gitu. Nah, bagaimana Kementerian Perindustrian, apakah ada insentif-insentif yang bisa diberikan kepada perusahaan agar mereka tidak terjadi PHK gitu ya? Bagaimana mendapatkan bantalan-bantalan untuk guncangan itu gitu. Nah, ini yang harus dipikirkan, ya memang harus dikoordinasikan ke semuanya. Jadi kondisi ini harus diantisipasi secepat mungkin gitu. Tidak bisa dibiarkan bahwa apalagi mereka tidak terpikir mungkin industri bagaimana, pertanian bagaimana, perdagangan nanti bagaimana gitu. Oh, ini sangat bahaya sekali. Mudah-mudahan mereka sudah ada pemikiran ke sana. Kalau kata mudah-mudahan dari profesor ini bisa saya tafsirkan belum ada atau gimana? Ya, kita belum mendengar gitu. Okay. Jadi belum ada satu yang, kalau di luar negeri itu banyak sekali yang beberapa pejabatnya sudah memberikan statement-statement yang menenangkan rakyat. Jadi langkah-langkah yang cukup konkret lah ya. Nah di sini cuman ada statement misalnya, oh ya kita punya APBN masih baik-baik saja, masih bisa menahan. Tapi rakyat yang menghitung, seperti kayak kita 2,68% itu menahannya di mana gitu kan. Kalau dia naik gitu. Jadi, artinya pernyataan yang diberikan pun bukan pernyataan yang cukup rasional untuk publik ya. Beberapa pernyataan adalah hanya untuk menenangkan, tetapi yang sebetulnya kalau mereka yang menghitung ya tidak tenang juga gitu. Karena belum ada pernyataan-pernyataan apa yang harus dilakukan gitu. Jadi ya misalnya Presiden juga mengatakan, oke, kita siap untuk menghadapi kesulitan. Kita tidak menutup-nutupi. Kita siap, Indonesia kuat. Sekarang apa yang dimaksud dengan itu kuat, gitu? Ya. Padahal kita punya fiskal 2,68% gitu kan. Jadi di mana kita bicara di depan mata fiskal ini. Jadi saya lihat yang akan benar-benar bermasalah ini di fiskal. Seperti yang saya katakan pertama di sebelumnya, yaitu kalau guncangan ekonomi mau bertumbuh 3%, 2% pun masyarakat nggak begitu terlalu terpengaruh gitu, selama masih bisa ditahan, masih tidak terjadi PHK gitu. Ya. Maaf. Dengan kata lain sebetulnya baik menterinya maupun presidennya tidak memberikan sesuatu yang cukup rasional, cukup menjelaskan sehingga kemudian apapun yang dikatakan punya dasar data dan rasionalisasi yang cukup. Belum sampai detail bahwa langkah apa yang harus diambil nantinya. Yang bisa dipahami secara rasional oleh para masyarakat. Nah, ini yang harus dilakukan gitu. Jadi memberikan informasi jangan separuh-paruh gitu. Karena ini kondisi yang tidak normal gitu. Jadi harus benar-benar secara cermat supaya tidak ada spekulasi. Betul. Sebetulnya apa yang dikemukakan oleh kabinet dan presiden masih sangat rentan memancing spekulasi. Iya, sebetulnya ya masih belum ada apa-apa, masih belum ada pernyataan yang bisa membuat masyarakat mengerti bahwa oh ini tujuannya kebijakannya nih di sini gitu ya. Misalnya aja, oke, kita melihat kita ini lagi susah. Kemungkinan besar ini ya subsidi dan sebagainya atau kita punya fiskal akan melewati 3% atau gimana gitu. Oke, kalau sampai itu kita akan cut belanja-belanja yang tidak penting. Nah, kan nggak usah ngomong NBG kan. Belanja-belanja yang tidak penting gitu kan untuk dibandingkan dengan kebutuhan rakyat. Rakyat paham itu kemana gitu. Contohnya gitu. Nah, beberapa kali kita mengatakan MBG ya. Karena memang secara rasional itu yang paling mungkin. Apakah juga ini akan menyasar satu program lain, yaitu Koperasi Merah Putih, yang juga menjadi andalan dari pemerintahan saat ini? Koperasi Merah Putih itu masih lebih banyak mengambil dana komersial gitu. Jadi sewaktu dia membeli mobil lah atau apa gitu, itu kan dana-dana komersial gitu. Yang dana komersialnya mendapat jaminan dari misalnya
dana desa, tapi detailnya juga saya tidak mempelajari ke situ gitu. Tapi yang jelas adalah yang masuk di dalam kita punya APBN yaitu makan bergizi gratis tadi. Dari seluruh perbincangan kita tadi, apa yang bisa Prof sarikan dari dari apa yang tengah terjadi, kemudian sesuatu yang harus kita hindari dan sesuatu yang harus kita lakukan agar negeri ini masih bisa tetap berdiri dan berjalan ke depan. Saya rasa kita harus ada sense of crisis yang tinggi. Ya, jangan menganggap bahwa perang ini akan sederhana gitu ya. Ini dampaknya harus dilihat, diantisipasi bahwa dampaknya luas gitu. Kita harus sudah mulai melakukan mitigasi. Saya tidak tahu, kita harap saja bahwa mereka sudah melakukan itu gitu. Tapi kan belum terlihat oleh masyarakat. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi harus melakukan mitigasi risiko yang benar-benar yang bisa kita melewati krisis ini. Ini kalau perang berkepanjangan, lewat dari 6 bulan, ini ekonomi dunia juga akan masuk krisis gitu. Ya, akan bisa kontraksi juga gitu. Nah, jadi kita juga jangan menganggap bahwa ini remeh, apalagi kita bilang kita negara kuat dan sebagainya. Itu saya rasa harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai bahwa kita terkejut oleh dampak-dampak yang akan ikutan tadi. Iya. Terima kasih sekali, Prof. Kalau menurut saya apa yang tadi kita bicarakan cukup sederhana untuk bisa dikunyah oleh sobat-sobat Madilog yang sebagaimana saya kebanyakan mungkin cukup awam dengan persoalan ini. Terima kasih untuk kehadiran Pak Antoni. Sobat Madilog, perang sering kita lihat sebagai peristiwa jauh di peta dunia. Padahal gema paling kerasnya sering justru terasa di dapur rakyat, dapur kita semua. Pada harga BBM, ongkos transportasi, dan harga pangan. Itulah sebabnya krisis energi selalu menjadi ujian bukan hanya bagi ekonomi, tapi juga bagi kualitas kepemimpinan. Filsuf ekonomi Adam Smith pernah mengingatkan, tragedi terbesar kaum miskin adalah ketika sistem membuat mereka kehilangan harapan. Dalam konteks hari ini, harapan itu diuji oleh bagaimana negara mengelola krisis global tanpa menjatuhkan beban paling berat kepada rakyat. Dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan, man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka ia bukan bagian dari mereka. Artinya jelas, kebijakan ekonomi bukan sekadar angka dalam APBN. Ia adalah amanah sosial yang harus terasa manfaatnya bagi rakyat. Di Madilog kita belajar melihat fakta secara materialis, membedah sebab akibat secara dialektis, dan mencari keputusan yang masuk akal secara logis. Karena pada akhirnya, krisis minyak ini bukan sekedar soal harga energi. Ia adalah ujian apakah negara benar-benar berpihak pada rakyatnya, atau justru menyerahkan rakyat pada badai pasar dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih.